Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa kabar hari ini? Semua sehat, semua baik? Saya berharap dan terus berdoa dimanapun kita berada, kasih karunia Kristus selalu senantiasa beserta kita semua. Dan bagi Anda yang hari ini baru pertama kalinya mengikuti ibadah online ini, dengan penuh sukacita kami menyambut Anda. Selamat datang dan selamat bergabung. Di kedepannya kami berharap Anda akan selalu dapat bergabung bersama kami, dan mari kita selalu beribadah bersama-sama. Bagi Anda semua yang mengikuti ibadah online hari ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen Anda di live chat, di section komen, dan mari kita share ibadah kita ini ke orang lain di luar sana, sehingga ramai lagi orang lain yang boleh juga terberkati melalui ibadah ini. Tidak terasa, hari ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Kasih karunia Tuhan begitu besar pada kita semua, sehingga kita boleh sampai di bulan yang ke-10 ini. Dan seperti biasa, di minggu pertama, kita akan merayakan perjamuan kudus. Kami berharap Anda semua sudah mempersiapkan roti dan anggur untuk persiapan perjamuan kudus kita hari ini. Dan mari saudara sekalian, kita siapkan hati, pikiran, jiwa, raga kita ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, dan mari kita mulakan ibadah kita ini dengan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh sampai di hari ini. Itu semua karena kasih karunia dan kemurahan-Mu. Ya Bapa, kami juga bersyukur jika hari ini, saat ini, kami boleh bersekutu, bersatu hati, beribadah bersama-sama dengan saudara seiman yang lain secara online dari tempat kami masing-masing. Kami mohon urapan dan curahan Roh Kudus-Mu Bapa untuk menerangi, membimbing kami, sehingga kami mampu memahami, mengerti, dan menjadi pelaku firman-Mu. Ya Bapa, kami serahkan semua orang yang mengikuti ibadah hari ini. Kami serahkan semua orang yang terlibat di dalam pelayanan hari ini, dan khususnya urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga hanya isi hati-Mu belaka yang akan beliau sampaikan. Dan di atas semuanya Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Beracaralah Bapa, karena kami siap untuk menerima berkat-berkat rohani dari-Mu. Kami serahkan juga perjamuan kudus kami hari ini. Kiranya melalui perjamuan kudus ini, iman kami semakin diteguhkan dan dikuatkan, dan kami boleh lebih mengasihi Engkau dan mengasihi sesama, karena kami mencontoh pengorbanan dan kasih-Mu yang besar pada kami. Inilah Bapa segala doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sempurnakan dan kami peralaskan doa ini. Haleluya, amin. Oke saudara sekalian, mari kita siap untuk memuji Tuhan. Kita sambut tim pujian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, saudari, kira-kira dimanapun kita berada saat ini, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita buka hati kepada Tuhan. Mari kita mengundang hadirat Tuhan untuk masuk di dalam hati kita saat ini. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian ini di hadapan hadirat Tuhan. Kita tersungkur menyembah Dia, sebab Dialah Tuhan yang layak disembah, yang layak dipuji. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hadapan tata kudus, tersungkur menyembah-Mu.
menyembah-Mu Tuhan. Oh, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Ya Allah yang ku sembah-Mu, menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, ku sembah-Mu Yesus, ku sembah-Mu, menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, Haleluya Yesus. Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan sebagai Raja kami. Kami menyembah-Mu Tuhan sebagai Allah kami, Tuhan kami yang hidup. Inilah kami Tuhan, lihatlah setiap tangan kami yang terangkat. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami datang untuk memuji-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkaulah Tuhan kami, Allah kami yang dasar. Ku sembah-Mu Tuhan. Oh, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Ya Allah yang kami sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Ya Allah yang Ya Allah yang Ya Allah yang beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Engkaulah yang layak disembah, Engkaulah yang layak dipuji. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu saat ini. Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang hadir di saat ini, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir melawat kami. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu pada saat pagi ini Tuhan. Tuhan, lawatilah kami Tuhan saat ini dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu. Sentuhlah kami Tuhan dengan kasih-Mu, agar hati kami yang kering ini Tuhan dibasahi dengan kasih-Mu, dihujani dengan hadirat-Mu ya Tuhan, agar kami ini yang lama telah menjauh diri kami kepadamu, saat ini kami mendekat kepadamu, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap perkumpulan kami saat ini. Biarlah lewat pertemuan kami diubah saat ini Tuhan. Kami bukan lagi seperti dahulu ataupun hari semalam. Kami hari ini diubah, diperbaharui ya Tuhan. Saat kami berkumpul, kami percaya pasti ada sesuatu yang terjadi. Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah Tuhan, biarlah apa yang keluar daripada mulut-Mu
pada mulutnya Tuhan, itulah firman yang Kau ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kebaktian ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Salam dan selamat pagi. Puji Tuhan, kita berkumpul sekali lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke, sebentar kita akan mengangkat pujian. Kita angkat pujian Di Bawah Kepak Sayapmu. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai tidur. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai tidur. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Katakan raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai tidur. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi gunung tidur. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali melintasi langit biru bagaikan raja wali melintasi langit biru bagaikan raja wali. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kita percaya bahwa kalau kita berada di dalam hadirat Tuhan, pasti kita boleh mengatasi segala masalah, beban yang kita hadapi saat ini. Mari kita berseru kepada Tuhan. Kita buka hati kepada Tuhan. Sembah Dia.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kemanakah kasih mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kita angkat sekali lagi. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat jalan tanpa-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan saat ini. Mari saudara, saudari, bukalah hatimu kepada Tuhan. Terimalah hadirat Tuhan. Terimalah jamaah Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir saat ini. Kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan jamaah-Mu saat ini Tuhan. Oh, buka hatimu kepada Tuhan. Akuilah bahwa kita tidak dapat jalani kehidupan kita tanpa Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, kami tak dapat Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, syadara mama. Mari kita kembali kepada Tuhan saat ini. Kalau selama ini kita berjalan sendirian, marilah Tuhan kita kembali ke pangkal jalan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu
baba shandara baba diandara baba shandai. Mari saudara dan saudari, kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Haleluya, sebab darah Yesus telah menebus dosa kita. Sebab darah Yesus telah menyucikan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu bebaskanku sebagai korban tebusanmu. Sucikan seputih salju basahmu, Yesusku, dombaku yang darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu bebaskanku sebagai korban tebusanmu. Sucikan seputih salju basahmu, Yesus, dombaku yang terima kasih dengan darahmu Tuhan. Darahmu sucikan, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusanmu. Sucikan seputih salju basahmu, Yesus, dombaku. Terima kasih Tuhan. Yesus, yang mulia. Oh, yang mulia. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi semua saudaraku. Saya yakin semua yang rindu untuk masuk dalam perjamuan kudus sudah bersedia dengan roti dan anggur masing-masing. Saudara dan saudari, mari kita mengucap syukur kalau pada kesempatan ini kita masih lagi berpeluang untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan. Dan setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita juga melakukan perintah Tuhan yang dulu pernah disampaikannya secara langsung kepada murid-muridnya. Dan sekarang kita melakukannya dengan mengingati kasih melalui pengorbanannya di kayu salib. Tubuh dan darah Yesus menjadi korban penebusan untuk semua dosa-dosa kita.
Dengan kematian dan kebangkitannya, kita mendapat jaminan akan kehidupan kekal nantinya. Saya menjemput saudara dan saudari yang sudah menyerahkan hati dan hidupnya kepada Tuhan Yesus untuk ikut di dalam perjamuan ini. Dan sebagai anggota, meskipun kita berbeda-beda, kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Tanpa memandang dari mana asal gereja saudara dan saudari, mari kita bersama-sama masuk di dalam perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan bagi kami, kasih Tuhan yang memelihara dan memberkati hidup kami. Terpujilah Kau ya Tuhan, karena pengorbanan-Mu kami dapat hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Engkau menguduskan dan melayakkan kami. Engkau mengangkat kami sebagai anak dan pewaris kerajaan-Mu. Saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu dengan kerendahan hati dan penuh sukacita. Ampunilah Tuhan segala kesalahan kami, segala dosa-dosa kami. Kami siap menerima dan masuk dalam perjamuan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Syukur dan terima kasih pada Tuhan. Baru saja kita sudah merayakan dan menerima perjamuan kudus. Kita juga sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui setiap pujian penyembahan yang baru saja kita lakukan. Kiranya semua ini menjadi bau yang harum dan menyenangkan di hadapan Tuhan. Terima kasih pada tim pujian yang sudah melayani kita hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus semakin melimpah di dalam kehidupan Anda semua. Jemaat Tuhan, saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Mari kita muliakan Tuhan melalui harta yang Tuhan sudah berikan, yang sudah percayakan pada kita. Kita mau belajar taat, kita mau belajar untuk mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan dari harta kita ini. Anda dapat memberikan persembahan Anda, sama ada itu untuk perpuluhan, persembahan misi, persembahan kasih, maupun persembahan sukarela Anda melalui online transfer atau melalui ATM Bank, di mana nomor-nomor account akan tertera di screen. Di kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian yang selama ini setia memberi melalui gereja kami. Kiranya Tuhan semakin melimpahkan rezeki kasih karunia-Nya dalam kehidupan Anda. Mari saudara sekalian, kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan maupun yang akan kita berikan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih karena kesempatan ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kembali memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami ini Bapa, agar persembahan ini boleh memuliakan nama-Mu, boleh menjadi suatu pelajaran bagi kami untuk taat dan patuh kepada kehendak-Mu. Berkati setiap kami Bapa, dimanapun kami berada, dan juga keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada, dengan berkat jasmani dan rohani yang daripada-Mu. Kiranya persembahan kami ini Bapa
boleh menjadi suatu sarana untuk menjadi pelebar kerajaan-Mu di muka bumi ini dan boleh memberkati orang lain. Kami serahkan Bapa semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus, di kesempatan ini saya kembali mengingatkan pada kita semua jemaat Tuhan bahwa kita ada persekutuan doa setiap hari Isnin pagi pukul 5 dan hari Kamis pukul 9 malam. Kami menjemput Anda semua jemaat Tuhan untuk dapat selalu bergabung bersama kami dan mari kita bersekutu bersatu hati di dalam persekutuan doa ini, di mana link akan selalu dihantar di dalam grup WhatsApp gereja. Saya juga mau mengingatkan pada ibu bapak untuk mendorong putra-putri Anda mengikuti persekutuan doa mereka setiap hari Ahad pukul 1 petang di Google Meet. Jadi hari ini tolong ingatkan mereka untuk mengikuti persekutuan doa mereka ini. Baiklah saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita masing-masing untuk datang dan duduk di kaki Tuhan mendengarkan firman-Nya. Kita sambut Pastor Russell yang akan menyampaikan firman-Nya hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi ini. Haleluya, mari kita berdoa. Oh Rabakashita Rama-Rama-Lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapa yang maha mulia, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha agung. Tuhan, saat ini kami di hadapan-Mu Tuhan, menduduk, diam diri dalam hadirat-Mu Tuhan. Berilah kami hikmat pengertian, supaya kami mengerti dan mau hidup seturut firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat kembali dan kita bertemu lagi dalam ibadah online. Puji Tuhan. Ini adalah bulan Oktober dan Oktober ya, bulan Oktober setiap tahun kita akan berfokus kepada misi ya, dan tahun ini kita akan berfokus dalam misi pada bulan Oktober ini, dan juga kita akan memberi kepada misi dalam perjanjian iman yang kita akan melakukan minggu yang ketiga. Haleluya. Walaupun dalam situasi seperti ini, dalam pandemi, tetapi tetap misi Tuhan harus berjalan. Nah, terima kasih kepada semua yang memberi kepada misi. Walaupun tahun lalu kami tidak ada membuat perjanjian iman misi, tetapi tetap jemaat kita telah memberi kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Mari kita lihat di Mazmur 23. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 23. Dan banyak orang yang mendengar, bahkan telah membaca Mazmur ini sering, apalagi sekarang dalam situasi yang kita berada sekarang, tidak dapat bergerak, hanya serah kepada Tuhan. Kita berdoa, membaca firman Tuhan, dan pasti di antara kita
Mazmur 23 ini sangat menolong kita dan telah menolong saya. Di Mazmur ini kita baca di mana Daud berbicara tentang Tuhan sebagai gembalanya dan bagaimana ia menuntunnya ke air yang tenang dan memulihkan jiwanya. Mari kita baca Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh kerana namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Haleluya. Setelah saya baca dan renungkan salah satu bagian dari ayat yang baru kita baca, aku tidak boleh lupakan ya, ayat ini membangkitkan sesuatu di dalam hati saya, yaitu ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, apakah kamu sedang berada di lembah kekelaman dan butuh kekuatan serta harapan? Pagi ini mari kita belajar dari firman Tuhan, ya, di mana kita dapat suatu keyakinan ya. Mazmur 23 ayat 4 adalah sebenarnya saya punya favorite, ya, apalagi dalam situasi yang kita berada sekarang, ya. Firman Tuhan tadi sebut lembah kelam atau lembah kematian. Saudara, apa yang kita alami sekarang, situasi yang kita berada sekarang seperti lembah kelam atau lembah kematian. Pandemi COVID belum tinggal kita lagi, masih terus berjalan, tetapi kita tidak perlu takut, sebab Tuhan sudah janji Dia akan bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan. So, menurutmu apa yang Daud lihat ketika ia berjalan melalui lembah kelam atau kematian itu? Daud, kita semua tahu, adalah seorang gembala. Dia menggembalakan domba-dombanya di padang gurun, padang yang hijau,
lembah kelam atau kematian yang maksud dalam ayat itu adalah lembah di padang pasir Yehuda, di mana setiap orang yang berjalan melalui lembah itu akan berisiko menghadapi sesuatu yang bersembunyi di kegelapan padang pasir itu, seperti binatang liar, penjahat, perompak. Tempat itu gelap, tidak aman, dan menyeramkan. Apa yang Daud lakukan dan lihat ketika ia sedang berjalan melalui lembah kegelapan atau kematian tersebut, di mana ada banyak hal yang mengancamkannya dan mengelilinginya. Saudara, seperti saya katakan tadi, Daud adalah seorang gembala, sering menggembalakan domba-domba, menuntunkan domba-domba ke padang yang hijau, padang yang berumput hijau. Tetapi Daud adalah dari Batlihan. Dia harus ke Yeriko, sebab hanya di Yeriko ada rumput yang hijau, ada banyak mata air di mana domba-domba itu bisa makan dan minum. Tidak ada jalan yang lain, hanya itu satu jalan melalui lembah kekelaman itu. Tidak ada pilihan lain. Dia harus jalan. Lembah itu malam pasti gelap, siang pun gelap. Matahari tidak dapat masuk, tidak dapat bersinar di tempat itu, sebab lembah itu jurang yang dalam. Tetap harus ikut jalan itu. Tetapi Daud tidak lari dari lembah itu, meskipun sudah begitu jelas ya tentang apa yang akan dia lalui. Dia tidak mengambil jalan yang berbeda, karena tidak ada jalan yang lain melainkan dia berjalan menembusnya. Saudara, apa yang Daud lakukan adalah satu perkara yang luar biasa, karena dia yakin, dia percaya kepada Tuhan. Dia tidak bertanya kepada Tuhan dan mengeluh soal mengapa Tuhan taruh dia melewati jalan itu, melainkan dia menganggap dengan baik kenapa harus lewat hamba itu, dan melewati dengan berkata, "Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Saudara, apa yang kita sedang mengalami dalam hidup kita, situasi yang kita berada adalah seperti Daud melewati lembah kekelaman ini. Ramai yang sudah mati karena COVID-19, ramai yang sakit, ramai di rumah sakit, sakit di rumah dengan infeksi COVID-19. Kita tidak pernah, pasti ya, saya tahu kita tidak pernah, ya, generasi ini tidak pernah mengalami situasi seperti ini. Dan mari kita belajar. Tuhan ingin mengajarkan beberapa prinsip dari Mazmur 23, dan kita belajar ya, Daud tahu kalau berjalan melalui lembah itu akan sulit, tetapi dia juga
tahu bahwa di lembah tersebut dia akan belajar untuk bergantung dan percaya kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dia berjalan melalui lembah yang gelap. Kerap membuat dia merasa, kadang-kadang mungkin ya, buat dia merasa Tuhan itu jauh mungkin. Daud itu manusia kan? Seperti kita pun sekarang ya, pasti banyak di antara kita yang merasa bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Kenapa dia tinggalkan, dia biarkan kita. Tetapi jika kita percaya pada Tuhan, apa yang dia akan melakukan, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Amin. Dia akan menuntun kita dengan aman sampai ke sisi yang sangat baik dan luar biasa. Amin, saudara. Sangat mudah untuk memuji Tuhan ketika kita berada di gunung yang tinggi, yang indah. Berbeda rasa ketika kita berada jauh di dalam lembah. Amin. Jauh beda. Hanya kita ada satu harapan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita bergantung kepada Tuhan, maka Dia akan membimbingkan kita sehingga kita tetap aman dan tak lagi khawatir. Amin, saudara. Puji Tuhan. Di lembah ada tempat di mana kita akan bertumbuh besar dan menerima kemenangan yang termanis, yang tak diduga-duga asal kita percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Ayat 5 dan 6, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Luar biasa Daud ya. Dia percaya 100%, dia menyerahkan kepada Tuhan. Amin. Apakah kamu sedang berada di lembah kekelaman dan butuh kekuatan serta harapan? Mari pagi ini ya kita percaya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kita. Dan saya percaya Tuhan melalui situasi ini ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Dan kita boleh belajar banyak dari firman-Nya. Ya, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena kita tidak dapat berkumpul secara fisikal sebagai gereja, Tuhan mungkin melatih kita untuk menghargai pentingnya komunitas gereja dan menjadikan pertemuan bersama sebagai prioritas. Dulu sering ke gereja, mengikuti ibadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita memberi, kita bersekutu, pulang. Tidak serius. Ada banyak, ramai di antara kita yang tidak serius. Tapi pasti ya, saya percaya selepas pandemi ini berapa bulan, saya berharap kita boleh kembali ke gereja. Ya hargailah persekutuan kita, prioritaslah ya. Amin. Yang kedua, Tuhan mungkin sedang melatih kita untuk
bertobat dari tergantungkan diri kita dan belajar untuk hidup dengan iman dan doa. Tidak boleh bergantung pada diri kita sendiri. Semua yang kita melakukan tanpa Tuhan. Tetapi sekarang seperti Daud, mari kita bergantung, bersandar kepada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Kita belajar, kita menyerah kepada Tuhan. Kan dalam situasi ini kita banyak menyerah kepada Tuhan. Kalau tidak percaya, pasti ramai yang tinggalkan Tuhan dan gereja. Tetapi karena iman dan doa, kita dapat teruskan, maju terus dalam kepercayaan kita. Amin. Yang ketiga, Tuhan mungkin melatih kita untuk peduli kepada orang lain dan menempatkan kebutuhan mereka di atas kebutuhan kita sendiri. Bahasa Inggris kita bilang self-centered. Don't be selfish. Think of others. Kita peduli sekarang, walaupun di rumah kita tidak dapat hubungi hanya lewat handphone, apabila kita dapat peluang untuk bertemu, kita menghargai. Amin. Kita menghargai, kita peduli keperluan mereka, situasi mereka berada. Ramai di antara kita sakit, ramai di antara kita menganggur, tidak ada kerja, ada masalah ekonomi. Tuhan, tolonglah kita kita berdoalah supaya Tuhan memberi kita kekuatan, supaya Tuhan memberi kita hikmat untuk melayani Dia. Yang keempat, kita lihat kita dibatasi di rumah dan komunitas kita. Tuhan mungkin sedang melatih kita untuk mendapatkan hati penginjilan yang diperbarui bagi sesama kita. Kita harus fokus sekarang. Inilah misi kita. Bulan misi, kita berfokus. Kita siapkan diri kita untuk melayani Tuhan sebagai seorang saksi, seorang penginjil. Kalau Tuhan panggil untuk menjadi seorang misionaris, kita menyerahkan. Amin. Inilah waktunya. Dan Tuhan mengajarkan kita. Haleluya. Amin. Tuhan mau melatih kita untuk menghargai apa yang kita ada. Semua yang Tuhan yang telah memberikan kepada kita. Yang paling penting adalah waktu, peluang untuk melayani Dia. Jangan lupa, jangan takut. Tidak perlu takut. Tidak perlu diragukan lagi. Ada banyak hal lain yang Tuhan ajarkan kepada kita dan gereja kita. Kita perlu memiliki iman bahwa Tuhan bertindak kebaikan demi kebaikan kita. Tuhan ingin kita memiliki satu iman yang kuat, berdiri teguh dalam iman, percaya terus kepada Tuhan seperti Daud percaya kepada Tuhan. Apa saja situasi kita percaya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan berdoa, mari kita angkat satu pujian. Mari saudara dan saudari,
kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Haleluya, sebab darah Yesus telah menebus dosa kita. Sebab darah Yesus telah menyucikan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu bebaskanku sebagai korban tebusanmu. Sucikan seputih salju basahmu, Yesus domba-Mu yang darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu bebaskanku sebagai korban tebusanmu. Sucikan seputih salju basahmu, Yesus domba-Mu yang terima kasih dengan darah-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikan, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusanmu. Sucikan seputih salju basahmu, Yesus domba-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus yang mulia. Oh, yang mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami sangat bersyukur karena kami boleh menghadiri ibadah pada pagi ini walaupun melalui online. Kami bersyukur untuk hadirat dan lawatan Roh Kudus Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan dalam hidup kami Bapa. Tolonglah kami senantiasa berharap dari Engkau. Terima kasih karena Engkau menyertai kami selalu Tuhan dan melindungi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh sidang jemaat yang beribadah
Berkatilah mereka Tuhan. Berkatilah kesehatan mereka. Berkatilah rumah tangga mereka. Berkatilah usaha pekerjaan mereka Tuhan. Buat apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.